Aku melihat sebuah pesawat ruang angkasa mewah melintasi langit. Bab 1461. Teras Xiaolan akan segera dimulai. Ye Yunfei bergegas keluar dari tanah, berpikir sendiri. Sudah agak jauh dari lantai City, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang berwarna hijau dan menuju lantai City. Hu Miao, kamu mengendalikan kapal terbang, kata Ye Yunfei kepada Hu Miao. Oke, jawab Hu Miao, muncul di pesawat luar angkasa. Ye Yunfei memasuki menara hantu. Saatnya untuk melatih kekuatan fisik. Saya telah berlatih Jue tubuh tempa darah fusi iblis surgawi ke tingkat ke-10, dan tubuh Jiamu Qingdi telah mencapai kondisi sempurna. Saya memiliki 10 naga. Latihan semacam ini adalah hukum warisan inti dari klan iblis sejati. Saya mendapat 15 tingkat pertama dari sesepuh biasa dari klan setan sejati. Sedangkan untuk tingkat 15, mulai dari tingkat 16, itu milik yang asli. Rahasia inti dari klan iblis, hanya anggota bangsawan dari klan iblis sejati yang memenuhi syarat untuk berlatih latihan setelah tingkat 16. Itu dari klan iblis sejati tahu berapa banyak lapisan yang ada dalam teknik penempaan tubuh ini. Ye Yunfei berpikir sendiri. Setelah menyelesaikan 15 lapisan pertama Jue tubuh tempa darah fusi iblis surgawi, saya akan beralih ke metode penempaan tubuh lain. Saya tidak tahu apakah esensi asli dan darah roh suci di dalam batu ditambah sumsum batu giok hitam susu dapat membentuk tubuh berapa tingkat yang telah saya kultivasi. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Setiap roh suci di dalam batu itu harus melewati waktu yang lama sebelum bisa berevolusi dengan sukses, sehingga darah keluarga ini terlalu langka dan berharga. Bahkan dapat dikatakan bahwa darah keluarga ini jauh lebih mulia daripada beberapa peninggalan kuno. Dan susu sumsum batu suanyu juga merupakan harta langka di dunia. Sekarang keduanya digunakan bersama untuk latihan tubuh. Apa efeknya? Ye Yunfei sangat menantikannya. Selanjutnya, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan tubuh roh suci di dalam batu itu digantung di depannya, dan mulai mengekstraksi esensi darah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei berhasil mengekstrak esensi darah. Kemudian dia mengeluarkan kuali besar, melemparkan sejumlah besar ramuan tambahan pemurnian tubuh tingkat kimia dan tingkat bayi ke dalam kuali besar, dan kemudian memasukkan susu sumsum batu giok hitam dan esensi darah dari roh suci di dalam batu ke dalam dia. Dengan jentikan jari Ye Yunfei, api bumi terbang keluar dan jatuh ke dalam kuali. Boom! Semua jenis bahan di dalam kuali mulai terbakar dengan hebatnya. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas masuk ke dalam kuali. Sudah lama sejak aku melatih tubuhku. Ye Yunfei berpikir sendiri. Di alam Changhuang, Ye Yunfei tidak banyak melatih tubuhnya setelah dia berlatih Jue tubuh tempa darah fusi iblis surgawi ke tingkat ke-10. Karena esensi darah yang cocok tidak dapat ditemukan. Inilah kekurangan dari metode body training. Setelah tubuh fisik dikultivasikan ke level tertentu, akan lebih sulit untuk di-upgrade nantinya. Karena bahan yang dibutuhkan untuk badan tempa semakin maju, sulit untuk menemukannya. Ye Yunfei duduk bersila di kuali, menerima pembakaran api dan pembaptisan obat. Setelah 1 hari, aku telah mengolah seni tempa tubuh darah penggabungan iblis surgawi ke lantai 14 dalam 1 gerakan. Ye Yunfei melangkah keluar dari kuali dengan sekejap, merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat terkejut. Semakin jauh Anda pergi ke belakang teknik ini, semakin sulit untuk berlatih dan naik level. Namun, jika Anda berhasil naik level, peningkatan kekuatan fisik juga sangat menakutkan, hampir meledak secara geometris. Kekuatan fisikku saat ini telah mencapai 30 naga. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan penuh semangat, gabungkan kumpulan energi gelap dan kuning lainnya. Petik 2, Ye Yunfei mengeluarkan pagoda Xuan Huang dan mulai menggabungkan Xuan Huang Qi di dalamnya. Setengah hari kemudian, kali ini, saya menggabungkan 2500 helai Xuan Huang Qi. Kekuatan fisik yang komprehensif telah mencapai 40 naga. Untuk seniman bela diri di tingkat Destiny Realm, saya bisa membunuh beberapa, atau bahkan selusin, dengan 1 pukulan. Alam langit laut secara umum tidak bisa menjadi lawanku. Bahkan jika Anda menghadapi tahap awal alam surgawi, Anda masih bisa bertarung. Petik 2, Ye Yunfei diam-diam berkata di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa pertemuan dengan Roh Kudus di dalam batu telah mendapatkan banyak hal kali ini.
Biarkan kekuatan fisik meroket. Sayang sekali bahwa Roh Kudus di dalam batu tidak memiliki umur dan terluka parah, sehingga kualitas esensi dan darah asli sangat berkurang. Jika tidak, efek latihan tubuh akan lebih baik. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, agak menyesal. Mari berlatih beberapa bentuk tinju dewa pembunuh setan sejati. Petik 2. Selanjutnya, Ye Yunfei masih tinggal di menara hantu untuk berlatih. Tinju dewa pembunuh setan sejati adalah salah satu seni bela diri yang diwarisi dari klan setan sejati, dan Ye Yunfei juga mendapatkannya dari sesepuh biasa dari klan setan sejati. 10 kali tinju terlarang setan. Panggil tinju setan. Ye Yunfei mempraktikkan 2 gerakan tinju dewa pembunuh setan sejati ini sekaligus. Kedua gerakan ini sangat indah dan menggunakan kekuatan fisik ke tingkat yang luar biasa. Tinju terlarang setan 10 kali adalah tinju terlarang. Satu pukulan bisa meledak dengan kekuatan 10 kali lipat. Namun, pukulan ini memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan keberhasilannya tidak tinggi. Seringkali dibutuhkan 10 pukulan, dan hanya satu pukulan yang berhasil meledak dengan kekuatan 10 kali lipat. Nyatanya, trik ini agak seperti memeras potensi untuk sementara dan melepaskannya secara paksa. Namun meski begitu, itu masih merupakan pukulan yang sangat menakutkan. Bayangkan betapa menakutkannya tiba-tiba meningkatkan kekuatan seseorang hingga 10 kali lipat. Seringkali dimungkinkan untuk menyelesaikan serangan balik jadi dalam sekejap dan mengalahkan lawan yang awalnya tak terkalahkan. Adapun Demon Summoning Fist, ketika teknik ini digunakan, ia dapat memanggil sosok leluhur dari klan iblis yang sebenarnya. Semakin kuat kekuatan fisiknya, semakin kuat sosok leluhur dari klan iblis sejati yang dipanggil. Tuan, kami telah kembali ke lantai City. Setelah Ye Yunfei berhasil berlatih 10 kali tinju terlarang iblis dan tinju pemanggil iblis, suara Hu Miao tiba-tiba terdengar. Oke, Ye Yunfei berjalan keluar dari menara hantu. Benar saja, kapal terbang berwarna hijau itu kembali ke lantai City. Ye Yunfei menyingkirkan perahu terbang hijau dan berjalan ke lantai City. Tuan, apakah Anda ingin menghadiri pertemuan Xiao Lantai? Hu Miao bertanya di samping Ye Yunfei. Tujuan utama saya datang ke lantai City kali ini telah tercapai. Tidak terlalu penting bagi saya apakah saya akan menghadiri pertemuan Xiao Lantai atau tidak. Tapi karena saya di sini, mari kita masuk dan melihat-lihat, kata Ye Yunfei. Tujuan utama kedatangan Ye Yunfei ke lantai City kali ini adalah untuk Roh Kudus di dalam batu. Lantai City hari ini jelas jauh lebih semarak. Sekilas, ada prajurit muda di mana-mana, dan kerumunan itu bergolak. Su Fei, kemana kamu pergi? Xiao Lantai akan segera dimulai. Anda bergegas dan bergabung dengan saya. Petik 2. Begitu Ye Yunfei memasuki lantai City, slip giok komunikasi di tubuhnya terus bergetar, dan dia menerima beberapa pesan dari Ji Yue. Aku kembali. Petik 2. Ye Yunfei mengirim pesan ke Ji Yue. Su Fei, aku di sini. Petik 2. Segera, Ji Yue berjalan menuju Ye Yunfei dari kejauhan. Su Fei, kemana kamu pergi? Aku tidak dapat menemukanmu dimanapun. Saya pikir Anda meninggalkan lantai City dan kembali ke kerajaan Yan. Petik 2. Ji Yue mengeluh saat melihat Su Fei. Ada yang harus kulakukan dan meninggalkan lantai City. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Ada yang salah. Baru pertama kali datang ke lantai City, dan belum familiar dengan tempatnya, jadi apa yang bisa dilakukan di sini? Anda tidak lari untuk melihat Roh Kudus di dalam batu dan tidak kembali sampai sekarang, bukan? Roh suci di dalam batu itu sangat berbahaya, hanya tuan tua yang memenuhi syarat untuk mendekatinya, sebaiknya Anda tidak mengerti idenya. Petik 2. Ji Yue tertegun sejenak, lalu berkata, Oke, ayo pergi, pertemuan Xiao Lantai akan segera dimulai. Ayo pergi. Petik 2. Ji Yue berkata, memimpin dan pergi. Bab 1462. Ada alun-alun di sisi timur lantai City yang cukup luas untuk menampung ratusan ribu orang. Di tengah alun-alun, terdapat platform tinggi yang luas sekitar 4 atau 5 meter di atas tanah, dan ada rasa paksaan di platform tinggi tersebut. Saat ini, alun-alun sudah penuh sesak dengan prajurit muda yang datang dari seluruh Wilderness Timur. Katakan padaku, siapa yang akan menjadi 3 teratas dalam daftar pelaku kejahatan dunia ini? Agak sulit untuk mengatakan 3 besar, tapi aku tahu bahwa tempat pertama pasti Mo Qingxuan. Tidak diragukan lagi. Apakah kamu begitu yakin? Saya mendengar bahwa 3 pangeran dari kerajaan naga langit kuno,
Simen Yijian dari alam pedang, Nona Lu dari perusahaan komersial Sifang, Ganci dari alam pedang keluarga, dan para jenius lainnya semuanya siap menantang Mo Qingxuan dan bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Petik 2. Hei, bagaimana dengan tantangannya? Kamu tidak datang untuk menonton pertemuan Xiao Lantai di dunia sebelumnya. Mo Qingxuan mendominasi penonton sendirian. Momentum semacam itu tak terlupakan. Dibandingkan dengan pelaku kejahatan muda lainnya, kekuatannya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Itu jauh lebih tinggi. Lama sekali. Alasan mengapa dia menekan alam bukan untuk membuat terobosan. Alasan utamanya adalah untuk bersaing memperebutkan daftar pelaku kejahatan lagi, dan mendapatkan sepotong keberuntungan langit dan bumi. Mungkin begitu. Petik 2. Xiao Lantai pertemuan belum secara resmi dimulai, dan semua orang di alun-alun sudah berdiskusi, menebak siapa yang akan berada di daftar teratas. Xiao Lantai tahun ini memenangkan posisi teratas. Lihat, itu pangeran ketiga dari kerajaan kuno Tianlong. Dia benar-benar naga dan burung phoenix di antara manusia. Tiba-tiba seseorang berteriak. Saya melihat sekelompok tentara melangkah maju, dikelilingi oleh seorang lelaki Angzang yang mengenakan jubah kerajaan dan aura naga samar mengelilinginya. Semua orang mengelak satu demi satu, meninggalkan ruang terbuka. Lihat, jenius lain telah datang, aura yang sangat menakutkan. Biksu Hunian dari kuil Daleyin. Seseorang berseru. Saya melihat seorang biksu jangkung, setinggi 2 meter, dengan tubuh seperti menara besi, melangkah maju, setiap langkah membuat tanah bergemuruh, seperti gempa bumi. Kemanapun dia pergi, semua orang lari ketakutan. Dikatakan bahwa Biksu Hunian telah mengolah tubuh Vajra ke tingkat keempat, yang kebal terhadap pedang dan senjata. Sungguh menakutkan. Banyak orang berkomentar. Simen Yijian datang. Kerumunan menjadi gelisah lagi. Saya melihat seorang pria muda melangkah melintasi langit, mengenakan pakaian putih seperti salju, tubuhnya lurus dan setajam pedang, dengan energi pedang yang lemah bertahan, memotong udara dengan suara cici. Ekspresi Simen Yijian dingin, tampaknya tidak manusiawi, dan dia penuh aura pedang. Dia mendarat di alun-alun, dan ruang terbuka segera dikosongkan di sekelilingnya. Kemudian, satu demi satu, para jenius muda yang berperingkat tinggi dalam daftar pelaku kejahatan tiba satu demi satu dan mendarat di alun-alun, menimbulkan ledakan keheranan. Sepupu, para jenius yang berperingkat tinggi dalam daftar pelaku kejahatan ini memang luar biasa. Ji Yuemei menatap para pelaku kejahatan muda yang menarik perhatian itu, dan dia juga kagum, dan berkata kepada Jian. Tentu saja, jika Anda memikirkannya, wilayah kehancuran timur kita tidak terbatas, dan jumlah makhluk tidak dapat dihitung, dan jumlah makhluk dengan kekuatan alam takdir dan di bawahnya juga sangat besar. Selain itu, hanya ada 300 orang dalam daftar pelaku kejahatan, dan mereka dapat diberi. Peringkat-peringkat sudah menjadi hal yang sangat sulit, dan pelaku kejahatan yang dapat menempati beberapa tempat. Teratas semuanya 1 dalam 1 miliar, mereka hanyalah pelaku kejahatan di antara pelaku kejahatan. Jian mengangguk dan berkata, namun, saya memperkirakan konferensi Xiao Lantai tahun ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Mo Qingxuan akan tetap berada di daftar teratas. Dalam pertemuan Xiao Lantai terakhir, dia mendominasi penonton sendirian, itu mengerikan. Aura yang kuat dan tak tertandingi semacam itu masih tak terlupakan. Jian melanjutkan, matanya menunjukkan kekaguman dan kerinduan, dengan sedikit kekaguman. Sepupu, kamu juga tidak buruk. Saya yakin Anda akan bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam pertemuan Xiao Lantai ini daripada pertemuan sebelumnya. Petik 2, kata Ji Yue, sulit dikatakan. Saya hanya berharap sekarang bahwa saya dapat mempertahankan peringkat terakhir saya. Petik 2, Jian tampak sedikit gugup. Tampaknya talenta muda peringkat teratas ini tampaknya telah meningkat kekuatannya. Jian mengangguk, terlihat sedikit gugup. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah meningkatkan kekuatannya melalui pelatihan bawah sadar, dan bahwa dia harus memiliki kesempatan untuk bersaing untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam pertemuan Xiao Lantai ini. Tetapi setelah datang ke sini, dia menemukan bahwa kekuatan banyak pemuda jenius yang dia kenal juga meningkat. Tidak hanya dia membuat kemajuan, tetapi talenta muda lainnya juga membuat kemajuan. Sepupu, beri dirimu kepercayaan diri, aku mendukungmu. Ji Yue menyemangati Jian. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik. Jian mengangguk. Su Fei,
Apa pendapatmu tentang jenius muda seperti Dong Huang kami yang berperingkat tinggi dalam daftar pelaku kejahatan? Mengapa kamu tidak mengungkapkan pendapatmu? Ji Yue tiba-tiba menatap Ye Yunfei dan bertanya. Alasan utama mengapa dia meminta Ye Yunfei untuk menghadiri pertemuan Xiao Lantai adalah agar Ye Yunfei memiliki pengalaman yang baik tentang monster muda yang sebenarnya di Dong Huang, untuk menyadari kekurangannya sendiri. Siapa yang tahu bahwa setelah Ye Yunfei datang ke alun-alun ini, dia selalu linglung, dan dia sepertinya sama sekali tidak tertarik pada para pelaku kejahatan yang menarik perhatian itu. Mata Jian juga menatap Ye Yunfei. Tentu saja, setelah mendengar pertanyaan Ji Yue, Ye Yunfei melirik para pelaku kejahatan muda yang menonjol dari kerumunan dan menarik perhatian semua orang di kejauhan, dan menjawab dengan tenang. Rata-rata, Ji Yue dan Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Haha, dengar semuanya, ada seorang anak di sini yang benar-benar mengatakan bahwa monster yang berperingkat tinggi di daftar monster hanyalah rata-rata. Ji Yue dan Jian sama cantik, berdiri di sini sudah menarik perhatian banyak orang, laki-laki di sekitar. Begitu banyak orang mendengarkan percakapan antara Ji Yue, Jian dan Ye Yunfei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, beberapa orang langsung berteriak. Apa? Siapa yang begitu sombong sehingga dia bahkan memandang rendah para pelaku kejahatan yang berperingkat tinggi dalam daftar pelaku kejahatan? Segera, lebih banyak orang melihat ke sisi ini. Ternyata itu dia, seorang anak laki-laki dari sekte Ziwei di negara bagian Yan, bernama Su Fei. Memenangkan kemenangan besar, orang tua dari kuil Tianlong dialah yang memotong biksu itu. Anak ini memiliki beberapa keterampilan dalam berjudi dengan batu. Peringkat tinggi dalam daftar penjahat. Segera, banyak orang mengenali Ye Yunfei. Ada banyak diskusi. Karakter seperti semut sangat sombong dan sombong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Seorang pria muda di kejauhan menatap Ye Yunfei dan berkata sambil mencibir, itu adalah Zhao Tianyu. Karena kamu memandang rendah para pelaku kejahatan peringkat atas dalam daftar kecil pelaku kejahatan, kamu sampah. Maka kamu akan naik dan menantang mereka nanti. Beranikah kamu? Zhao Tianyu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan keras, itu benar. Apa gunanya omong kosong? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, naik dan jemput penjahat itu nanti. Dan biarkan semua orang melihat berapa banyak sampahmu. Jika kamu memiliki kekuatan, jika kamu berani naik dan tantang penjahat itu, mereka bisa menikamnya sampai mati dengan satu jari. Orang-orang di sekitar Zhao Tianyu menunjuk Ye Yunfei dan berteriak, ini semua adalah anak-anak dari keluarga Eastern Wasteland Zhao. Ye Yunfei menyipitkan matanya, menunjukkan niat membunuh. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, membunuh anak-anak keluarga Zhao ini tidak ada bedanya dengan membunuh beberapa lalat. Bab 1463, Mo Qingxuan ada di sini. Pada saat ini, seruan seru terdengar, dan orang-orang di seluruh alun-alun mengangkat kepala untuk melihat ke langit yang jauh. Boom! Aku melihat sebuah pesawat ruang angkasa mewah melintasi langit, dikelilingi oleh kabut. Seperti yang diharapkan dari kultus suci Changyan, bahkan sebuah pesawat ruang angkasa telah membentuk formasi pengumpulan roh yang begitu maju. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Pesawat ruang angkasa datang ke alun-alun dalam sekejap mata, dan seorang pemuda berjubah biru berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Rambut panjangnya diikat longgar dengan mahkota emas, matanya dalam, dan dia kuat tanpa amarah. Mo Qingxuan, orang nomor satu di daftar kecil yang mempesona. Beberapa lelaki tua dan puluhan murid muda dari sekte suci Changyan mengikuti Mo Qingxuan seperti penjaga. Ini benar-benar Mo Qingxuan. Jian menatap pengunjung itu dengan sedikit kekaguman. Tidak hanya Jian, tetapi sebagian besar prajurit muda di alun-alun memandang Mo Qingxuan yang mengundurkan diri dengan kagum. Mo Qingxuan mendarat di alun-alun dengan anggota sekte suci Changyan segera. Banyak pemuda jenius dari Dong Huang maju untuk mengobrol, dan bahkan banyak orang kuat dari generasi yang lebih tua juga berinisiatif untuk menyapa Mo Qingxuan. Semua orang mengerti bahwa Mo Qingxuan pasti akan tumbuh menjadi generasi negara adidaya di hutan belantara timur di masa depan. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian dalam berteman terlebih dahulu. Mengapa daftar pelaku kejahatan belum muncul? Platform tinggi. Sesaat kemudian, ketika semakin banyak orang menjadi tidak sabar, ruang di atas platform tinggi yang luas tiba-tiba bergetar hebat, dan embusan ruang dan waktu yang kuat keluar darinya. Arena penjahat Xiaobang akan segera muncul. Segera, semua mata tertuju pada ruang itu. Boom!
Terdengar semburan suara mendengung, lalu sebuah arena kuno perlahan turun dari ruang itu, dan akhirnya mendarat di tengah alun-alun. Arena ini terlihat sedikit berbintik-bintik dan berubah-ubah, penuh dengan suasana ruang dan waktu yang bersejarah. Di salah satu sudut arena berdiri sebuah tablet batu tinggi, dari atas ke bawah, terukir dengan nama emas bersinar, total 300. Monumen penjahat, tablet daftar kecil penjahat mencatat 300 daftar. Undang para talenta muda yang ada di daftar terakhir untuk datang ke ring. Tiba-tiba, suara mekanis terdengar dari ring. Para jenius muda membumbung tinggi ke langit dan bergegas menuju ring. Aku akan naik. Ingat, dengan kekuatanmu, kamu hanya bisa menantang peringkat setelah 250. Kamu tidak boleh mencoba untuk peringkat yang lebih tinggi. Petik 2. Jian memberitahu Ji Yue, dan kemudian naik ke udara, bergegas ke arena. Segera, futon muncul di tepi ring, dan setiap futon memiliki nomor di atasnya, mulai dari 1 hingga 300. Dalam sekejap mata, sebagian besar futon memiliki seorang jenius muda yang duduk bersila di atasnya. Ye Yunfei melirik dan menemukan bahwa Ji Yan sedang duduk bersila di futon nomor 48, yang berarti dia menduduki peringkat nomor 48 tahun lalu. Namun, beberapa futon kosong, dan tidak ada yang duduk di atasnya. Artinya beberapa jenius muda yang memenangkan 300 teratas dalam daftar penjahat terakhir kali tidak datang, atau sudah jatuh. Ini adalah fenomena yang sangat normal, bahkan seorang jenius pun bisa binasa. Teras Xiaolan tahun ini akan segera dimulai. Semua makhluk muda dari Donghuang dapat naik ke atas ring dan menantang peringkat mereka sendiri. Aturan peringkat pada daftar penjahat sangat sederhana. Sistem tantangan diterapkan. Pemenang pergi ke kalah. Turun. Suara mekanis di atas ring terdengar lagi. Menarik. Roh senjata lahir di arena ini. Seluruh arena adalah senjata ajaib. Sepertinya itu secara khusus disempurnakan oleh orang kuat tertentu dan ditempatkan di sini untuk kompetisi. Jadi, siapa di belakangnya, atau siapa itu? Kekuatan kuno mana yang memimpin peringkat daftar monster ini? Ye Yunfei melihat cincin itu dan berpikir sendiri. Dengan penglihatan Ye Yunfei, sekilas dia bisa melihat bahwa arena ini sebenarnya adalah senjata ajaib, dan roh senjata lahir. Oke, Xiaolan tahun ini secara resmi akan dimulai. Suara di atas ring terdengar lagi. Kemudian, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Pertemuan Xiaolan ini akhirnya resmi dimulai. Semua orang melihat talenta muda yang duduk bersila di futon di atas ring. Banyak pejuang muda yang datang dengan persiapan sangat ingin mencoba, menatap futon tempat peringkat yang ingin mereka perebutkan, menimbang penjahat muda yang duduk bersila di atasnya, menghitung dalam hati seberapa besar kemungkinan mereka akan berhasil dalam tantangan tersebut. Tempat ke-298 kosong, dan itu milikku. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas menuju ring. Ini adalah seorang pria muda dengan tubuh yang tebal, kekuatan tahap akhir Destiny Realm. Ada kekuatan spiritual yang mengalir keluar dari tubuhnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ototnya sangat berkembang, menonjol di bentuk ledakan, yang dapat dirasakan dengan jelas. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Itu Yuan Kong, kakak laki-laki dari Sekte Tongbi. Dia sangat kuat dalam aspek spiritual dan fisik. Dia adalah seorang jenius baru yang telah bangkit di hutan belantara timur dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Seseorang segera memanggil identitas kekar ini pemuda. Tempat ke-297 juga kosong, aku datang. Seorang pria berkemeja putih keluar semakin banyak, dan bergegas menuju salah satu futon kosong di atas ring. Tempat 260 kosong. Tempat ini milikku. Siapapun yang berani bertarung denganku akan mati. Petik 2. Seorang pria pendek dengan tubuh seperti kilat muncul di atas ring dan bergegas menuju salah satu futon. Kemudian, semakin banyak talenta muda yang bergegas ke atas ring. Kelompok talenta muda ini yang bergegas ke atas ring terlebih dahulu semuanya bergegas menuju futon yang kosong. Total ada lebih dari 20 futon kosong. Artinya, lebih dari 20 monster muda yang memenangkan peringkat di sesi sebelumnya tidak datang tahun ini, dan sebagian besar yang tidak datang sudah tumbang. Futon kosong ini kosong dan paling mudah untuk diperebutkan. Pada dasarnya siapapun yang muncul lebih dulu bisa langsung duduk di atasnya. Su Fei, aku akan bersaing untuk peringkat 270. Kamu tinggal di sini sendiri, jangan berlarian. Juga, jangan memprovokasi orang lagi.
Jika orang-orang dari keluarga Zhao datang untuk berurusan dengan kamu, kamu bisa memberitahu kami jika anak-anak dari keluarga meminta bantuan, aku sudah memberitahu mereka. Ji Yue memberitahu Ye Yunfei dengan suara rendah. Kemudian, dia melayang ke udara dan bergegas menuju futon kosong di atas ring. Dalam sekejap mata, Ji Yue datang ke futon dan hendak duduk bersila di atasnya. Tiba-tiba, peringkat 270, aku sudah mengincarnya sejak tahun lalu, aku tidak peduli siapa kamu, segera keluar dari sini. Teriakan nyaring terdengar, dan seorang pria pendek dan kekar seperti melon musim dingin berguling menuju bulan Jiji. Mencari kematian, Ji Yue sangat marah, pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menikam pria itu. Hei, seorang gadis berani bersaing denganku untuk peringkat. Pria itu mencibir, mengeluarkan palu godam emas ungu di masing-masing tangan, dan bangkit melawan angin, seperti dua bukit, bergemuruh menuju Ji Yue. Bab 1464. Ji Yue memegang pedang panjang dan mulai berkelahi dengan pria ini. Pria ini sangat kuat sehingga dua palu emas ungu di tangannya membuat ruang bergetar. Ji Yue, di sisi lain, gesit dan pedangnya ganas, dan semburan energi pedang melonjak, memotong ruang menjadi suara berderak. Untuk sementara, kedua belah pihak bertempur tak terpisahkan. Arena ini cukup luas, pertarungan antara keduanya hanya menempati ruang kecil, dan tidak mempengaruhi orang lain sama sekali. Arena yang disebut ini sebenarnya bisa melakukan banyak pertempuran sekaligus. Sementara Ji Yue berkelahi dengan pria itu, lebih dari selusin anak muda bergegas ke ring untuk bersaing memperebutkan futon kosong itu. Tiba-tiba, beberapa pertempuran terjadi pada saat yang sama di arena yang luas, dan energi yang meletus dari pertempuran menyebar ke segala arah. Kekuatan tempur kedua belah pihak hampir sama, sulit untuk menentukan pemenangnya. Ye Yunfei menyaksikan pertempuran antara Ji Yue dan pria itu, dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Meskipun Ji Yue adalah anak dari keluarga Ji, dia juga murid dari Sekte Ziwei, jadi Ye Yunfei masih berharap dia akan menang. Kamu lakukan apa yang aku katakan, jangan gunakan ilmu pedang keluarga Ji, gunakan ilmu pedang Qianzi sekolah Ziwei kami. Ye Yunfei tiba-tiba berkata kepada Ji Yue melalui transmisi suara. Setelah menonton lebih dari selusin gerakan, Ye Yunfei secara kasar melihat gerakan pria itu. Fokus pada kekuatan dan kalahkan orang dengan kekuatan. Menurut apa yang kamu katakan? Ji Yue terkejut ketika dia mendengar transmisi suara Ye Yunfei. Ya, percayalah padaku, jika tidak, kamu tidak akan bisa menang. Jawab Ye Yunfei. Ini, Ji Yue sedikit ragu-ragu, alamnya lebih tinggi dari Ye Yunfei, dan dia pikir dia lebih kuat dari Ye Yunfei. Tapi ketika dia memikirkan berbagai fitur ajaib Ye Yunfei, hatinya sedikit terguncang. Dia melawan pria itu dengan lebih dari selusin pukulan, dan dia hanya bisa mengandalkan keterampilan tubuh untuk menghindari serangan kekuatan keras pria itu, dan dia tidak tahu bagaimana bertarung untuk menang. Sebenarnya, banyak warisan dari Sekte Ziwei kami ditinggalkan oleh Kaisar Agung Ziwei kuno, tetapi dalam beberapa tahun kemudian, banyak esensi dan pengalaman inti telah hilang, hanya menyisakan gerakan. Selama Anda dapat memahami seni pedang Qianzi Point, sebenarnya apakah kamu bisa mengalahkannya dengan mudah? Ye Yunfei menghela nafas pelan saat melihat Ji Yue ragu-ragu. Lagi pula, Ji Yue ini adalah murid Zisheng Zhenjun yang secara pribadi mewariskan seni itu, jadi Ye Yunfei selalu lebih toleran terhadapnya. Dalam hati Ye Yunfei, dia selalu sangat berterima kasih kepada Zisheng Zhenjun, bahkan setelah dia menjadi kaisar di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan kultivasi Zisheng Zhenjun. Kalau tidak, dengan karakter Ye Yunfei, bagaimana dia bisa begitu mentolerir Ji Yue? Oke, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Ji Yue ingat bahwa di markas besar faksi Ziwei, Ye Yunfei bahkan mengaktifkan dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei. Apa yang disebut arti sebenarnya dari ungu seni pedang? Sekarang, aku akan menanamkan arti sebenarnya dari ilmu pedang Qianzi ke laut jiwamu, dan kemudian kamu akan mengikuti instruksiku untuk menghunus pedang. Kata Ye Yunfei. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirim bola informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa Ji Yue. Ji Yue gemetar, dan menemukan bahwa ada banyak informasi di lautan jiwa. Setelah membacanya sebentar, dia menemukan bahwa itu benar-benar beberapa penjelasan dan pengalaman tentang teknik pedang Qianzi. Sekarang lakukan apa yang aku katakan. Ye Yunfei mendengus ringan, kemudian Ye Yunfei mulai menginstruksikan Ji
Yue cara menghunus pedang. Ye Yunfei memanggil 3 gerakan pedang dalam satu nafas. Untungnya, Ji Yue sudah menguasai ilmu pedang 1000 ungu ini dengan sangat baik. Ketika Ye Yunfei menyebutkan gerakan itu, dia segera melakukan gerakan itu dengan sangat lancar. Kerjasama dari 2 langkah pertama memaksa pria itu mundur selangkah. Tertawa, langkah ketiga secara ajaib ditempatkan di pergelangan tangan kiri pria itu, menusuk tendonnya. Kapan, palu besar yang dipegang di tangan kiri pria itu terlepas dari tangannya. Operasikan aura di tubuhmu seperti yang kukatakan. Ye Yunfei memberikan minuman ringan, membimbing Ji Yue untuk mengedarkan aura di tubuhnya, dan mendorong dengan pedang pada sudut yang aneh dan gerakan yang rumit. Yang lebih mengejutkan Ji Yue adalah ketika dia mengikuti instruksi Ye Yunfei, energi pedang yang melonjak dari ujung pedang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Engah, energi pedang yang dimuntahkan dari pedang panjang menembus lubang berdarah di perut pria itu di tempat, dan bahkan organ dalamnya bisa terlihat. Aku mengaku kalah. Pria itu berteriak ngeri, dia merasakan nafas kematian. Luar biasa, Su Fei. Pencapaianmu dalam ilmu pedang Qianzi jauh lebih baik daripada milikku. Ji Yue awalnya bertarung dengan pria ini tanpa bisa dipisahkan, tetapi setelah menerima saran Ye Yunfei, dia menang dalam beberapa pukulan, dan hampir menang. Bunuh pria itu. Jangan membicarakannya untuk saat ini. Kamu sudah sangat akrab dengan ilmu pedang Qianzi, tapi kamu belum benar-benar memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang semacam ini. Kamu harus bergegas dan memahami pesan yang baru saja kukirimkan kepadamu, jadi bahwa kamu bisa. Kekuatan ilmu pedangmu berlipat ganda. Mungkin seseorang akan menantangmu nanti. Ye Yunfei berkata kepada Ji Yue melalui transmisi suara. Oke, Ji Yue mengangguk. Sosok So Ji Yue berkedip-kedip, dan dia duduk bersila di kasur yang mewakili tempat ke-270. Melihat ilmu pedang Ji Yue begitu ganas, prajurit lain hampir memotong pria itu menjadi 2, dan mereka sedikit takut untuk sementara waktu. Jadi tidak ada yang datang untuk menantang Ji Yue untuk saat ini. Bagus sekali, Ji Yue, kamu memang anak dari keluarga Ji kami. Kata Jian kaget saat melihat Ji Yue berhasil mengalahkan pria itu. Bukan seni bela diri keluarga Ji yang bisa aku menangkan, tapi ilmu pedang sekolah Siwei. Ji Yue berpikir dalam hati. Selanjutnya, Ji Yue mulai berkonsentrasi untuk memahami pesan kekuatan jiwa yang baru saja Ye Yunfei panggil. Setelah beberapa pertempuran, lebih dari 20 futon kosong telah terisi. Mereka yang kalah dalam pertarungan akan mundur karena putus asa. Selanjutnya, adalah tantangannya. Semua orang memandangi 300 pemuda jenius yang duduk bersila di futon di atas ring, dengan kekaguman, iri hati, provokasi, dan keraguan. Akhirnya, seseorang naik ke panggung untuk menantang. Tempat ke-300, aku akan menantangmu. Seorang wanita berbaju merah bergegas ke atas ring dan memandangi pemuda jenius yang duduk bersila di tempat ke-300 di futon. Boom, kedua belah pihak bertarung. Nomor 296, aku akan menantangmu. Nomor 293, aku akan menantangmu. Segera, semakin banyak prajurit muda naik ke panggung untuk menantang. Ada banyak petarung muda yang telah melakukan persiapan yang cukup untuk pertemuan Xiao Lantai tahun ini, dan mereka terus menaiki ring dan berjalan menuju futon yang akan mereka perebutkan. Tidak hanya prajurit muda di luar arena yang maju untuk menantang satu demi satu, tetapi di antara 300 jenius muda yang sudah memiliki peringkat dan duduk bersila di futon, jika mereka ingin bersaing untuk peringkat yang lebih tinggi, mereka juga dapat menantang satu sama lainnya. Untuk sementara, pemandangannya agak kacau. Di arena yang luas, banyak pertempuran terjadi pada saat yang sama, dan pertarungan berjalan lancar. Hanya saja, arena ini memang sangat luas, dan dengan beberapa pertarungan yang terjadi dalam waktu bersamaan, sama sekali tidak terlihat ramai. Saat pertempuran berlanjut, beberapa orang berhasil dalam tantangan dan mendapatkan peringkat, sementara yang lain gagal dalam tantangan dan mundur karena malu. Ye Yunfei menguap saat dia melihat. Yang disebut jenius muda ini tidak lagi layak disebut di mata Ye Yunfei. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, bahkan puluhan teratas mulai ditantang. Tentu saja, mereka yang berani menantang lusinan teratas semuanya adalah para jenius yang sudah masuk dalam daftar 300 penjahat teratas. Karena mereka ingin mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, mereka menantang para jenius yang berada di atas.
Ye Yunfei melihat Ji Yan berdiri dan menantang seorang jenius yang berada di peringkat 28, dan bertarung dengan sangat sengit. Itu benar, kamu memang murid inti dari keluarga Wilderness Timur. Petik 2, Ye Yunfei melirik sekilas dan sedikit mengangguk. Hanya saja, jika Ji Yue kembali ke Sekte Ziwei bersamaku, dan mengabdikan dirinya untuk mengembangkan seni bela diri dan seni bela diri Sekte Ziwei, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa menyusulnya, atau bahkan melampaui dia. Sekte Ziwei kami adalah warisan dari seorang kaisar agung. Seberapa dalam yang bisa dibandingkan dengan keluarga Ji? Petik 2, Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Ji Yue, aku tahu kamu adalah murid inti dari Sekte Ziwei, dan aku akan menantangmu atas nama keluarga Dong Huang Zhao. Tiba-tiba, seorang pria berbaju kuning bergegas ke atas ring, berteriak dengan dingin, dan berjalan menuju Ji Yue. Ini dari keluarga Zhao lagi. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap saat mendengar ini. Bab 1465. Hei, nak, berani memprovokasi keluarga Zhao kita. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Ji dapat melindungimu? Selain itu, kamu adalah anak laki-laki yang tidak dikenal. Apakah keluarga Ji akan melindungimu? Nak, kamu sudah mati. Jauh di tempat itu, lebih dari selusin anak keluarga Zhao menatap Ye Yunfei, dan salah satu dari mereka berkata sambil mencibir. Saat berbicara, lebih dari selusin anak keluarga Zhao telah diam-diam mengepung Ye Yunfei, membentuk lingkaran untuk mengelilingi Ye Yunfei. Mengapa aku membutuhkan keluarga Ji untuk melindungiku? Hanya karena kamu tidak bisa membunuhku, M4WCOMIE. Yunfei melirik anak-anak keluarga Zhao dan tersenyum tipis, tampak meremehkan. Aku benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati itu. Teriak salah satu anak keluarga Zhao dengan suara berat. Lakukan, bunuh dia, bisik seorang anak keluarga Zhao. Segera, 3 anak keluarga Zhao diam-diam mendekati Ye Yunfei. Ketiganya adalah kekuatan untuk menyelesaikan Dao Transformation Realm. Karena kamu di sini untuk memprovokasiku, maka aku tidak akan bersikap sopan. Ye Yunfei menyeringai, sambil berpikir. 3 murid keluarga Zhao yang mendekat berteriak bersamaan, terlempar ke belakang, dan sudah ada 3 mayat di tanah. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, terlalu mudah untuk membunuh beberapa prajurit alam transformasi Dao dengan pedang jiwa surgawi. Ini adalah keterampilan bela diri dari kekuatan jiwa. Tampaknya anak ini telah mengembangkan keterampilan bela diri yang sangat kuat dari kekuatan jiwa. Petik 2, orang-orang di sekitar semua terkejut dan menjauh dari Ye Yunfei. Nak, kamu mencari kematian. Anak-anak lain dari keluarga Zhao sangat marah, dan lebih dari selusin bergegas menuju Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Ye Yunfei berpikir sejenak. Tubuh 6 murid keluarga Zhao terlempar pada saat yang sama, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Nak, kamu sangat kejam. Anak-anak keluarga Zhao lainnya terkejut dan marah. Nak, itu kejahatan besar bagimu untuk membunuh anak dari keluarga Zhao-ku. Seorang pria parubaya muncul dan berjalan menuju Ye Yunfei, melepaskan tekanan kuat untuk menghancurkannya. Penguasa alam langit dan laut. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia siap untuk bergerak. Zhao Xian, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda ini adalah tamu keluarga Ji kami, kamu tidak bisa menyentuhnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depan Ye Yunfei dan berteriak dengan dingin. Ini adalah penguasa alam laut langit dari keluarga Ji. Jibo, keluarga Zhao kita ingin membunuh anak ini, tapi keluarga Jimu tidak bisa menahannya. Zhao Xian mendengus dingin. Tuan Muda Su juga merupakan tamu terhormat dari perusahaan komersial Sifang kami, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di samping Ye Yunfei dan berkata dengan tenang. Master perusahaan perdagangan Sifang, keluarga Ji dan perusahaan perdagangan Sifang sama-sama ingin melindungi anak ini. Anak ini sangat beruntung. Semua orang di sekitar menghela napas. Zhao Xian juga berhenti, karena bank komersial Sifang lebih kuat dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao tidak ingin menyinggung perusahaan perdagangan Sifang. Wah, kali ini keberuntunganmu. Aku akan menyelamatkan muka untuk perusahaan perdagangan Sifang. Aku tidak akan memindahkanmu untuk saat ini. Hanya saja Anda membunuh begitu banyak orang di keluarga Zhao kami. Keluarga Zhao kami pasti akan meminta Anda untuk menyelesaikan akun ini. Zhao Xian berkata dengan wajah muram, dan melepaskan lengan bajunya.
Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Saat ini, di atas ring, Ji Yue memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang Qianzi. Ketika dia merasakan seseorang mendekat, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria berbaju kuning yang mendekat. Ini pria berbaju kuning adalah takdir kekuatan di tahap tengah dunia, begitu pula Ji Yue. Ji Yue, aku milik keluarga Zhao. Pria berbaju kuning itu mencibir. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya berbicara, Ji Yue tiba-tiba melompat, membalik telapak tangannya, sudah memegang pedang panjang menusuknya. Cewek, cahaya pedang yang sangat tajam langsung menembus bahu kanan pria berbaju kuning. Pria berbaju kuning menjerit, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ternyata teknik pedang 1000 ungu bisa begitu kuat. Petik 2. Ji Yue mengalahkan musuh dengan satu gerakan, dan sangat terkejut. Pada level yang sama, dia mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa teknik pedang Qianzi bisa sangat kuat. Tampaknya Ji Yue teknik pedang leluhur keluarga tidak bisa dibandingkan. Semuanya teruskan, biarpun disia-siakan, jalan ini harus disia-siakan. Tidak jauh dari Ye Yunfei, seorang anggota keluarga Zhao berkata dengan dingin. Ji Yue, saya Zhao Xin dari keluarga Zhao, dan saya akan menantang Anda. Petik 2. Pria lain melompat ke atas ring dan berjalan menuju Ji Yue. Pergilah. Petik 2. Ji Yue juga sangat kuat, dia menusuk dengan pedangnya lurus. Cici. Pedang panjang itu berdesir dengan sinar cahaya yang tajam, membentuk susunan pedang, dan memenggal kepala pria itu. Pria itu merasakan cahaya pedang yang tajam, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia terpaksa mundur. Setelah hanya 3 pukulan, perut pria itu tertusuk dan darah menyembur keluar. Bagaimana mungkin? Bajingan ini tampaknya tiba-tiba bertambah kuat. Wajah anak-anak keluarga Zhao sedikit berubah. Ji Yue, aku di sini untuk menantangmu. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa menjadi gila. Segera, pria lain berjalan menuju Ji Yue. Pria ini memiliki kekuatan tahap akhir Destiny Realm. Zhao Tianyu, orang-orang dari keluarga Zhao bergiliran menantang Ji Yue. Apa maksudmu? Pada saat ini, Ji Yan menyadari ada sesuatu yang salah. Anggota keluarga Zhao jelas bermaksud mengincar Ji Yue. Hei, Ji Yan, apa maksudmu dengan itu? Sekarang ini adalah klub Xiao Lantai, dan siapapun yang berada di atas 300 teratas dalam daftar monster dapat ditantang. Zhao Tianyu mencibir. Saat ini, Ji Yan sudah duduk bersila di futon yang mewakili tempat ke-28 tantangannya barusan berhasil. Dan Zhao Tianyu duduk bersila di kasur yang mewakili tempat ke-30, sangat dekat dengan Ji Yan. Jika sesuatu terjadi pada Ji Yue, aku tidak akan membiarkan orang-orang dari keluarga Zhao-mu ini. Ji Yan berkata dengan marah. Ji Yan, apakah menurutmu keluarga Zhao kami takut padamu? Zhao Tianyu mencibir. Lihat, sepertinya ada konflik antara keluarga Zhao dan keluarga Ji. Saat ini, orang lain juga memperhatikan dan membicarakannya. Tentu saja, saat ini, tidak hanya Ji Yue yang ditantang di atas ring, tetapi banyak orang lain juga ditantang. Setidaknya puluhan pertempuran terjadi pada saat yang sama, dan energi pertarungan terus-menerus meletus, membuatnya sangat hidup. Yang disebut klub Xiao Lantai sebenarnya adalah 300 jenius muda teratas yang duduk di atas ring pada saat yang sama, menerima tantangan semua orang. Metode ini mungkin sedikit tidak adil bagi para jenius muda ini, karena kejeniusan yang sama dapat terus ditantang oleh banyak pejuang muda. Tetapi jika Anda ingin mendapat peringkat di atas daftar penjahat, Anda harus menerima peraturan ini. Pada saat ini, Ji Yue bertarung sengit dengan murid keluarga Zhao yang berada di tahap akhir Destiny Realm. Ji Yue telah memahami esensi dari ilmu pedang 1000 ungu yang baru saja diberikan Ye Yunfei padanya, dan sekarang dia menggunakan perangkat ilmu. Pedang ini, dengan bantuan dewa, kekuatan melonjak, dan lawan terpaksa mundur terus-menerus. Ilmu pedang macam apa ini? Kapan Ji Yue mempraktikkan ilmu pedang yang begitu kuat? Seharusnya bukan ilmu pedang dari sekolah Ziwei, kan? Ilmu pedang sekolah Ziwei tidak mungkin sekuat ini. Ji Yan melihat adegan satu ini, baik terkejut maupun senang. HMPH, wajah Zhao Tianyu sangat suram. Dia juga tidak tahu mengapa kekuatan tempur Ji Yue tiba-tiba meningkat. Ji Yue bisa menang. Ye Yunfei melihatnya sebentar dan tersenyum. Meskipun seni pedang Qianzi tidak diciptakan oleh Kaisar Ziwei sendiri, tetapi oleh leluhur dari Sekte Ziwei, berdasarkan esensi ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei,
Tetapi menelusuri kembali ke sumbernya, itu juga merupakan semacam warisan dari kaisar. Cara warisan seni bela diri keluarga Zhao jauh lebih kuat. Setelah kedua belah pihak bertarung 50 atau 60 gerakan, engah, Ji Yue menusuk dada pria itu dengan pedang. Hampir menusuk jantungnya. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri ke ring dengan putus asa mencengkeram luka di dadanya. Bersambung.